فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Miftahut Tullab fi Ilmi Nahwi wal I'rab. Miftahut Tullab fi Ilmi Nahwi wal I'rab. Diperhatikan barakallahu fikum. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan pembahasan seputar mubtada' dan khabar. Al-mubtada' wal khabar. Dua bab ini enggak pernah dipisahkan, alias bersatu terus. Karena setiap ada mubtada' pasti ada khabar. Setiap ada khabar pasti ada mubtada'. Kedua-duanya hukumnya marfu', bukan mansub, bukan majrur, tapi marfu'. Itu diingat-ingat. Mubtada' itu yang datang di awal kalimat. Seringnya mubtada' itu ma'rifah. Itu udah kaidah itu. Mubtada' itu ma'rifah. Adapun nanti datang nakirah bagaimana, itu di level yang ketiga nanti atau level kedua. Jurumiyah, mutamimah. Di mutamimah ini nanti level kedua ini ada pembahasan boleh datang mubtada' nakirah. Tapi nanti. Kalau sekarang pening kepalanya, nanti aja itu. Yang sekarang antum hafalkan, setiap mubtada' ma'rifah itu dulu. Paham ya? Ma'rifah itu udah kita lewati kan? Apa aja ma'rifah itu? Nama orang, alam, ya kan? Isim syarah, ya kan? Semausul, ya kan? Itu semuanya termasuk isim-isim ma'rifah. Sehingga enggak perlu mikir lagi, enggak perlu panjang lebar, dihafalkan selesai. Isim ma'rifah itu apa aja? Yang ada alnya. Al-baitu, ma'rifah sudah ada alnya. Muhammadun, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah karena alam, selesai. Hadza, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, isim syarah. Alladzi, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah karena isim mausul, selesai. Bisa dipahami ya? Jadi yang seperti itu dihafalkan, sudah kita lewati. Sekarang kita masuk yang halaman 32. I'rab untuk apa? Mubtada' khabar ini. Qala al-muallifu asbahullah babu i'rabil mubtada' wal khabar wa huma marfu'an. Jelas. Bab i'rabnya mubtada' dan khabar, kedua-duanya marfu'. Ingat-ingat ya, hukum asal mubtada' ma'rifah dan marfu'. Untuk khabar hukum asalnya nakirah dan marfu'. Kalau datang khabar kok ma'rifah, itu berarti ada maksud tujuan tertentu. Tak kasih contoh satu saja biar antum terbuka, yaitu perkataan Rasulullah SAW dalam hadisnya Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari rawi Muslim. Ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu mubtada' bukan? Mubtada'. Lah khabarnya kok ma'rifah? Kita katakan ya biarin. Dijelaskan aja kenapa ma'rifah. Karena para ulama bahasa Arab sudah menjelaskan ityanu al-khabar ma'rifatan yufidul hasr wal ikhtisas. Mendatangkan khabar itu kok ma'rifah memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Berarti ngartikannya itu agama itu benar-benar nasihat gitu loh. Bisa dipahami? Nah, seperti itu penting sekali karena mungkin orang mengira ini kok khabarnya kok ma'rifah ya. Kita katakan ada maksud tertentu. Wa illa pada asalnya kalau khabar itu nakirah. Zaidun qaimun, nakirah kan qaimun? Hadza talibun, talibun nakirah enggak? Nakirah. Tapi kadang-kala datang khabar ma'rifah. Tujuannya apa itu tujuannya? Tujuannya adalah al-hasr wal ikhtisas. Memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Bahwasanya agama ini benar-benar nasihat. Paham? Nah, itu sekedar faedah saja biar nanti antum enggak kaget gitu loh kok datang khabar kok ma'rifah. Faedahnya tadi itu faedahnya. Kita lihat berikutnya as-sama'u shafiyatun. Langit itu terang benderang atau bersih. Shafiyah itu bersih. Enggak ada awan, enggak ada mendung gitu ya. Nah, i'rabnya bagaimana i'rabnya? As-sama'u mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Di situ disebutkan apa? Mubtada'un marfu'un, enggak ada ibtida'nya tambah ibtida'. Biar antum paham nanti. Karena ibtida'nya amilnya. Amil maknawi telah di kemarin ibtida' antum maknawi enggak nampak. Ya kan? Kalau amil lafzi yang nampak. Nah, khobarnya marfu dengan apa? Mubtada. Nah, khobar ini berarti marfu'nya dengan amil, amilnya mubtada. Mubtada
maknawi atau lafzi mubtada Hizam? Mubtada'nya itu, mubtada' nampak ini maknawi atau lafzi? Amilnya khobar. Amilnya khobar lafzi atau maknawi? Amilnya khobar. Lafzi mubtada'. Mafhum? Kalau amilnya mubtada' baru maknawi. Bisa dipahami? Makna kondisikan lagi sekali lagi biar antum tambah melekat. Barakallahu fiik. Naam. Antum lihat ini. Naam, barakallahu fiik. Sekarang as-sama'u shafiyatun. Langit itu bersih, tidak ada mendungnya. As-sama'u ini sebagai apa i'rabnya tadi? Mubtada. Amilnya apa? Amilnya ibtida. Mubtada marfu'un bil ibtida. Lafzi atau maknawi amilnya? Maknawi. Amilnya maknawi. Amilnya maknawi. Mafhum ya? Sekarang khobarnya. Shafiyatun khobar atau bukan? Khobar. I'rabnya bagaimana? Khobarun marfu'un bil mubtada. Bil mubtada. Sekarang antum lihat. Shafiyatun ini kan khobar. Marfu' enggak? Marfu' amilnya mana? Mubtada. Nah, amilnya khobar berarti maknawi atau lafzi? Lafzi. Mana gitu, semangat. Mudah ini, enggak sulit. Yang bilang sulit siapa? Yang bilang sulit yang kesulitan itu. Paham yang mudah nih ya? Nah, dah, insyaallah mudah. Kita lanjutin lagi. Muhammadun qa'imun, sama i'rabnya Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. I'rab yang di situ kalau kurang ditambahi aja biar antum tambah. Nanti biar dapat i'rab yang sempurna gitu loh. Muhammadun qa'imun, Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih. Qa'imun khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada'. Marfu'nya dengan mubtada' al khabar, ya, ingat ya. Naam. Jadi amilnya lafzi itu mubtada' amilnya. Kita lihat lagi. Qa'imun khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih. At-ta'iru fawqa asy-syajarati. At-ta'iru fawqa asy-syajarati. Burung itu di atas pohon. At-ta'iru berarti apa i'rabnya? Mubtada'. Lah khabarnya mana Ustaz? Kok enggak ada yang marfu'? Fawqa asy-syajarati. Itu namanya khabar, bentuknya apa, ingat enggak? Khabar bentuknya syibhul jumlah. Sudah kita lewati dulu kalau tidak salah. Khobar itu ada yang nampak jelas langsung, ada yang bentuknya syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu apa? Jar majrur atau dzaraf. Kalau jumlah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Fawqa syajarati. Ya, ana jelaskan ini biar nanti nampak. At-ta'iru fawqa asy-syajarati. Ayo, sekarang at-ta'iru di sini sebagai mubtada. Khabarnya mana ini? Fawqa syajarati ini namanya syibhul jumlah, bukan jumlah loh ya, syibhul jumlah, serupa dengan jumlah. Syibhul jumlah itu ada dua, jar majrur sama dzaraf. Fawqa dzaraf atau bukan? Dzaraf. Dzaraf zaman atau dzaraf makan? Dzaraf makan. Dzaraf yang menunjukkan tempat. Fawqa syajarati. Nah, ini khabar ini. Kalau di i'rab panjang namanya apa? Wa syibhul jumlah muta'alliqun bi khabar mahdhuf taqdiru ka'inun aw mustaqirrun. Kalau pakai lafaz itu mungkin bingung. Ini cara i'rabnya aslinya fawqa syajarati ini fawqa dzaraf makan. Kemudian mansubun adzarfiyah al-makaniyah wa alam nasbi fathah ini. Wa mudhaf syajarati mudhafun ilaih. Ya kan? Dzarafnya mudhaf, kemudian apa? Syajarah mudhaf ilaih. Mafhum? Nah, ini bukan di jumlah tapi syibhul jumlah. Wa syibhul jumlah, dan yang serupa dengan jumlah tersebut, wa syibhul jumlah. Nah, muta'alliqun, ini tambahannya kalau antum bisa apa enggak masalah, enggak masalah juga. Muta'alliqun bi khabarin mahdhuf. Dia itu terikat dengan khabar yang dibuang. Bi khabarin mahdhufin takdiruhu, apa takdirnya? Kainun. Jadi di sini ada at-ta'iru kainun aslinya. Cuman enggak boleh tampakkan. Harus sembunyikan ini.
At-thairu kainun. Burung itu berada di atas pohon. Kainun itu berada kan? Cuman harus disembunyikan. Tidak boleh mengalami penampakan sedikit pun, enggak boleh. Paham? Itu kalau mau dikelirkan dengan i'rab yang benar. Tapi kalau mau nyari mudahnya at-thairu mubtada wa qasyarati khabar, itu mudah. Paham ya? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin ini sebagai kaidah. Kata beliau, idza ikhtalafa bainal basriyin wal kufiyin, idza ikhtalafa bainal basriyin wal kufiyin fattabi'il ashal. Kalau ada perselisihan antara ahlu Basrah ahlu Kufah masalah i'rab seperti ini, pilih yang paling mudah kata beliau. Li'annahu laisa amran syar'iyyan hatta tangdur wa tas'ab. Karena i'rab seperti ini bukan perkara syariat. Sampai atau lihat-lihat capek-capek itu loh. Ini yang benar yang mana ya? Kalau pengen yang mudahnya jalan pintas atau iru mutada fokus sajarah khobar, itu jalan pintas. Tapi kalau anak nyari yang panjang, karena biar tahu apa asal usulnya gitu loh. Paham? Karena ini pada asalnya khobarnya tersembunyi kainun itu. Cuman nggak boleh ditampakkan. Mafhum? Nah, tapi kalau mau milih yang mudah pun atau nggak berdosa tuh nggak? Atau iru mutada fokus sajarah khobar, dosa nggak orangnya? Nggak dosa, bukan perkara syariat ini. Bebas. Cuman kalau panjang ini bagus. Wasyibhul jumlah muta'alliqun bi khabar mahdhuf takdiru kainun. Ayo, selesai. Khabarnya yang disembunyikan itu mana? Kainun. Boleh enggak ditampakkan? Haram. Secara apa? Kaidah bahasa Arab. Enggak boleh nampak di situ memang. Paham ya? Nah, mamnu' enggak boleh nampak sama sekali. Kenapa? Karena disembunyikan. Secara apa? Wujuban. Naam. Berikutnya, Ahmad alal jabali. Ahmad di atas gunung. Ayo pertanyaannya, udah kita lewati. Ahmad ini kenapa tanwin Abdullah? Mamnu' min as-sarf, apa alasannya? Mamnu' as-sarf kan banyak kan? Tapi ada alasannya Ahmad ini kenapa tanwin? Ingat enggak? Enggak ingat? Nah, coba Hisam. Dia benar mamnu' min as-sarf benar sudah. Mamnu' min as-sarf itu benar, cuman itu kan artinya kan isim yang enggak boleh tanwin. Kenapa? Kenapa alasannya? Ingat? Apa? Harus kalau dua sebenarnya dua alasannya, kalau satu-satu. Karena di sana ada mamnu' min as-sarf yang punya dua sebab, ada yang punya satu sebab. Ayo. Jangan lupa dulu kalau tidak salah pernah tak gambarkan, kalau tidak salah pernah gambarkan waktu itu. Coba Iqbal ingat Iqbal? Ahmad ini kenapa enggak tanwin? Mamnu' min as-sarf kan? Nah, sebabnya kenapa? Kenapa? Setimbang dengan bahasan af'alu. Satu lagi. Kenapa? Kan dua sebabnya. Sifat atau nama itu? Nama. Dua. Ingat-ingat. Al-alamiyah ma'a wazan fi'il. Nama ngikuti timbangan fi'il. Af'alu. Ahmadu. Nah, ada orang namanya Ajdar. Mas mungkin ismnya Ajdar. Ajdaru. Gak tanwin. Paham? Seperti itu. Nah, ingat-ingat. Ahmad di atas gunung. Ahmadu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alam rafi'i dhammah dhahira ala akhiri. 'Alal jabali 'ala huruf apa? Huruf jar. Mabni atau marfu'? Mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Al jabali ismun majrurun bi 'ala wa 'alamatu jarrihi al kasrah. Langsung antum cara mengi'rabnya bagaimana? Sama seperti ini. Ini lihat ini, sama ya. 'Alal jabali namanya syibul jumlah. I'rabnya ini lihat ini. Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabar mahdhuf takdiru kainun. Paham? Jadi alal jabali antara i'rab wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabar mahdhuf takdiru kainun. Berarti bagaimana aslinya? Ahmadu kainun alal jabal. Ahmad berada di atas gunung. Mafhum? Cuman kainun ini enggak boleh ditampakkan, wajib disembunyikan. Mafhum? Anda harap paham ya? Ewa. Berikutnya al-mu'minuna yariduna al-haudha. Al-mu'minun yariduna al-haudha. Orang-orang yang beriman mereka mendatangi telaga. Yaridun artinya adalah ya'tun, mendatangi. Yaridun artinya apa? Mendatangi. Jadi orang yang beriman mereka mendatangi al-haud. Haud apa? Telaga. Syahidnya mana? Al-mu'minun. Sebagai mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamat rafihi al-waw niyabatan an dhammah li'annahu jama' mudzakkar salim. Nun. Ingat antum nun?
Aba Jundub, ingat nunnya nun apa itu? Al-mu'minun? Belum? Labas. Coba antum ingat enggak? Iqbal, nunnya nun apa itu? Al-mu'minuna. Nunnya nun apa? Nun yang ada pada jamak dan nun yang ada pada musanna. Ewa? Belum? Antum ingat? Coba, nah, bentar ya Ibn Hisham. Ewa, iwadun. Iwadun ada tanwin fi mufradihi. Ingat-ingat ya. Nun yang ada pada musanna dan nun yang ada pada jamak itu namanya iwadun alit tanwin. Ingat-ingat. Ana tuliskan di sini biar tambah melekat. Mukminun al-mu'minan. Nah, nun ini barakallahu fiik iwadun alit tanwin fi mufradihi. Fi mufradihi. Dah ini udah hafal aja. Ini modalnya menghafal aja, selesai udah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dan ini dia adalah pengganti dari tanwin pada mufradnya. Nun itu. Al-mu'minuna nunnya itu. Al-mu'minani nunnya nun apa? Iwadun an tanwin fi mufradihi. Pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Karena mufradnya tanwin mu'minun. Kan itu. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fiik. Yaridun, fi'il apa nih yaridun? Muhammad, fi'il mudhari' marfu'un. Ayo amilnya apa ingat-ingat? Fi'il mudhari' marfu'un. Zaki ingat? Fi'il mudhari' marfu'un. Amilnya apa amilnya? Amilnya apa fi'il mudhari' yang marfu'? Ingat enggak? Antum ingat antum? Apa itu amilnya? Tajarrud, ingat-ingat. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi. Amilnya lafzi atau ma'nawi tajarrud ini berarti? Ma'nawi, sudah kita hafal dua. Ibtida sama tajarrud, ingat-ingat. Ibtida pada mutada, tajarrud pada fi'il mudhari' yang marfu'. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu'? Li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Apa tajarrud? Kosong artinya itu. Karena kosongnya penasab dan penjazm. Mafhum? Jadi kalau antum ditanya yaridun fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena kosong dari penasab dan penjazm. Kosong ini bahasa Arabnya tajarrud. Mafhum? Sehingga amilnya yang sudah kita lewati yang maknawi sudah berapa? Dua. Ibtida sama apa? Tajarrud. Ibtida terjadi pada pada mutada, tajarrud terjadi pada fi'il mudhari' yang marfu'. Itu caranya. Fi'il mudhari' yang marfu'. Jangan sampai keliru ya. Ingat-ingat. Al-haudha sebagai maf'ulun bih. Al-haudha maf'ulun bih. Maf'ulun bih harus mansub atau majrur? Hizam. Maf'ulun bih mansub atau majrur hukumnya? Mansub harus. Al-haudha artinya telaga. Kita ulang lagi i'rab ini gitu. Al-i'rab as-sama'u mubtada'un marfu'un, tambahkan bil ibtida' wa alamat rafi'i dhammah dhahir al-akhirih. Safiyatun khabarun marfu'un bil mubtada', tambahkan bil mubtada'. Itu kalau mau tambahkan terserah. Yang penting antum tahu aja. Yang penting antum tahu amilnya lafzi atau ma'nawi. Wa alamat rafi'i dhammah dhahir al-akhirih. At-ta'iru mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Wa alamat rafi'i dhammah dhahir al-akhirih fawqa dzarfu makan mansub ala dzarfiyah al-makaniyah. Karena dzaraf terbagi menjadi dua. Dzaraf makan sama dzaraf apa? Zaman. Dzaraf itu artinya wi'a. Dzaraf itu secara bahasanya wi'aun. Wi'aun. Apa wi'a itu artinya? Wadah. Wadah suatu kejadian. Jadi sesuatu yang terjadi itu pasti enggak terlepas dari dua ini. Imma kapan waktunya itu dzaraf zaman, imma tempatnya di mana dzaraf makan. Lah ada kejadian kok enggak ada dzarafnya. Itu enggak mungkin. Ya akhi, tadi ana lihat kecelakaan di mana? Enggak di mana-mana. Kapan? Enggak kapan-kapan. Mungkin enggak seperti itu? Enggak mungkin. Makanya dzaraf artinya wi'a, artinya wadah, wadah suatu kejadian. Imma waktunya kapan, tempatnya di mana. Bisa dipahami? Nah, dzaraf terbagi menjadi dua, zaman dan makan. Zaman itu waktu, makan itu tempat. Fauqa di sini apa? Dzaraf makan. Mudhaf, pasti mudhaf itu sudah, enggak usah bingung, pasti mudhaf kalau dzaraf itu. Yang dzaraf ini pasti mudhaf. Asy-syajarati mudhafun ilaih, majrurun bil mudhaf. Majrurun bil
mudhaf. Wa alamatul jarhi kasrah dhahirul akhir. Nah, mudhaf ini amilnya apa? Kalau mudhafnya barakallahu fiik tergantung amil sebelumnya. Kalau mudhaf ilaih amilnya mudhaf itu. Lafzi atau ma'nawi berarti? Mudhaf ilaih amilnya lafzi atau ma'nawi Abdullah? Lafzi, mudhafnya nampak. Mudhaf ilaih. Artinya apa kira-kira mudhaf ilaih itu? Yang paling bagus. Karena orang bingung ngartikan apa mudhaf ilaih itu. Coba Ibnu Syam. Yang disandarkan dan yang bersandar. Bisa juga. Atau istilah lain apa coba? Mudhaf apa? Yang disandarkan ya. Kalau anak pribadi biasanya ngartikannya itu mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf yang disandari gitu aja. Yang disandari perbuatan atau sesuatu yang disandarkan tadi itu. Nah, itu paling mudah karena kadang mudhaf ilaih. Mudhaf itu disandarkan, mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Ya kalau paham enggak masalah pakai itu. Mafhum? Wa fawqa syajarati khabarun, simple ini. Fawqa syajarah khabar. Khabar bentuknya jumlah atau sibul jumlah tadi? Sibul jumlah. Ini yang bisa Anda sampaikan ya, dipahami baik-baik. Pertemuan yang akan datang masuk kepada kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha ini dikenal dengan apa? Nawasikh, penghapus hukum mubtada dan khabar. Nanti akan kita lewati pada pertemuan yang berikutnya. Rasulullah assalamatu alafiyah walhamdulillahirabbil alamin.